teman-teman, welcome to We Talk ya. Di sesi kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang asal manusia. Nah, ini adalah satu hal yang menarik nih, karena di era digital seperti ini, kita kan bisa dengan mudah ya mencari informasi. Tinggal buka Google, semua bisa ada jawabannya. Tapi terkadang kita juga dibuat bingung, oleh karena ada ilmu-ilmu yang kok kesannya bertentangan gitu ya. Terus kita mulai mikir, jadi aku harus percaya yang mana? Nah, salah satunya adalah ketika kita membicarakan soal asal manusia. Dalam pelajaran sains atau mungkin sejarah, kita belajar bahwa manusia asalnya dari teori evolusi. Tapi dalam pelajaran agama Kristen, kita diajarkan Tuhanlah yang menciptakan manusia dari debu dan tanah menurut gambar dan rupa Dia. Kok kesannya beda jauh banget? Jadi manusia dari mana nih asalnya? Yuk kita bahas bersama-sama. Nah, teman-teman, Alkitab merupakan wahyu khusus yang adalah kebenaran yang disampaikan oleh Allah kita sendiri. Untuk mempelajarinya, kita butuh ilmu yang namanya teologi. Sedangkan alam di mana kita tinggal dan bernaung merupakan wahyu umum yang diberikan Allah kepada semua manusia. Dan untuk mempelajarinya, kita membutuhkan ilmu yang bernama sains. Oleh karena itu, baik teologi maupun sains, dua-duanya perlu diuji agar tidak menjadi asumtif. Oleh karena kebenaran yang sejati tidak mungkin salah atau berkontradiktif, dan juga tidak mungkin takut untuk diuji. Nah, terkait teori Darwinisme yang sangat populer ini, sebenarnya ada loh beberapa kritik. Yang pertama, seperti asal kehidupan. Darwinisme tidak mampu menjelaskannya. Juga yang kedua, tentang bagaimana sih kesinambungan dan perkembangan proses, juga bukti positif dan dimensi psikis atau mental yang tidak ada dalam binatang. Semua ini menjadi kritik atas sebuah teori yang bernama Darwinisme ini. Kritik ini bukan ditujukan agar kita menjadi orang yang anti terhadap ilmu sains. Sains ada untuk membantu kita menemukan kebenaran yang sifatnya umum. Ada keterbatasan di dalamnya, mungkin saja ada kekeliruan. Bavinck mengatakan, only special biblical revelation can describe the true state of the world. Dan bila ke dalam Alkitab, memang Alkitab tidak menjelaskan secara detail kapan persisnya manusia diciptakan, di mana letak geografisnya, dan lain-lain. Mengapa? Karena Alkitab tidak dicatat untuk menjadi buku ensiklopedi atau buku ilmiah. Alkitab lebih concern pada Tuhan, siapa pribadi Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk manusia. Bukan berfokus pada how, pada who. Kita mempercayai bahwa Allah menciptakan manusia atas perundingannya, menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakannya ia untuk menguasai segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Lalu kau manusia yang ada sekarang, kenapa begitu beragam? Manusia diciptakan dalam satu suku atau monogenetisisme, yang kemudian pada peristiwa Menara Babel di Kejadian 11, Tuhan mengacau balaukan bahasa seluruh manusia di bumi, dan dari situlah mereka diserakan ke seluruh bumi. Adaptasi di tempat yang baru inilah yang menyebabkan adanya ras yang berbeda-beda di dunia modern sekarang ini. Inilah kebenaran yang kita percayai terkait asal manusia. Semoga melalui penjelasan ini, kita dapat semakin memahami betapa indahnya karya dan rancangan Tuhan atas kita. Dan semoga kita dapat hidup dengan penuh ungkapan syukur dalam keseharian kita.